Halo semuanya, saya rasa banyak orang tahu permen seperti Ferrero Rocher ini. Kami memutuskan untuk membuat satu permen seperti ini, tetapi dalam ukuran raksasa. Mari kita lihat apa yang di dalamnya terlebih dahulu. Ada coklat dan kacang di luarnya. Kemudian lapisannya renyah. Semuanya sangat jelas. Pertama, kita membeli produk yang kita butuhkan. Kami membeli coklat susu. Ini perlu banyak gula. 2 kotak bubuk kakao. Mentega 2 kotak masing-masing 5 kilo. Sisanya kami tidak membutuhkan apapun lagi di toko ini. Mari kita ke kasir. Lalu cek menjadi $190. Kami juga membeli kantong airy rice ini, 10 kg kacang tanah, dan sekantong hazelnut. Semua ini membutuhkan biaya selama $136. Kami memutuskan untuk menggunakan tali besar-besar seperti cetakan ini. Untuk rasa nyaman, lepaskan penyamannya. Lalu, balikan kuali dan bungkus dengan plastik adonan. Untuk membuat lapisan yang renyah, kita akan bukan nasi. Untuk merekatnya, kita akan membuatkan karamel. Masukkan setengah kaleng sirup jagung ke dalam panci. 6 kg gula pasir. Taruh di atas kompor. Pastikan untuk menggunakan termometernya. Dengan suhu sudah mencapai 146 derajat, tuangkan airy rice-nya. Dan campur dengan karamel. Tuang semua adonan ini di atas cetakannya. Dan cobalah untuk menutupi seluruh kalorinya. Tapi, ini ada salahnya. Karamel menjadi dingin dan cepat, hancur dan tidak mempertahankan bentuknya sama sekali. Dan sulit untuk mengatakan bahwa kuali ini bentuknya normal. Kami memutuskan untuk menggulung semuanya. Kita pesan cairan akrilik, kami membukanya. Lalu keluarkan. Menurut saya, ini sangat sempurna. Untuk memastikan tidak ada yang menempel pada cetakan, kami menyemprotkan minyak dari kaleng semprot ke dingin bagian. Kali ini kita akan menggunakan marshmallow untuk menggunakan nasi udara ini. Tuang 2 bungkus ke dalam mangkuk. Masukkan mereka ke dalam microwave. Dan mereka akan meleleh dengan baik. Ini konsistensi krim yang kaku. Lalu tuang ke dalam mangkuk yang sama dengan nasi pulen ini. Gunakan spatula untuk menggabungkan semuanya. Ini sangat lengket. Saya pikir kita akan baik-baik saja dengan ini. Semprotkan mentega pada sarung tangan agar marshmallow tidak lengket. Lalu sebarkan menjadi setengah bola dan sebarkan di atas bentuknya ini. Lalu diulang berkali-kali sampai dinding bagian dalam benar-benar tertutup. Selesai. Langkah selanjutnya adalah pasta coklat di dalamnya. Kami ambil bola 2 kotak mentega, lalu keluarkan. Dan pindahkan duplicate ini ke dalam panci. Kami letakkan di atas kompor hingga meleleh. Selesai. Kami juga butuh banyak susu kental. Kami memiliki sisa dari video minggu lalu, jadi kami butuh kakao juga dan kacang. Letakkan mangkuk blender di atas timbangan, masukkan 300 gram kacang tanah, 2 sendok makan kakao, buka 2 kaleng susu kental, dan letakkan di tempat yang sama ini. Dan terakhir, 200 gram mentega. Pasang tutupnya, masukkan dalam mesin dan nyalakan. Giling semuanya menjadi massa yang homogen. Konsistensi pasta ini seperti Nutella, itu cukup padat. Gunakan spatula untuk memindahkan pasta menjadi setengah bola. Lalu, ulangi hal yang sama dari waktu ke waktu.
Lalu, pada jam kerja yang ke-6, susu kental, mentega, dan hampir semua kacang sudah habis, dan formulir diisi bagian kurang dari setengahnya. Saya harus membeli semua produk ini lagi. Lanjutkan membuat pastanya. Sekarang sampai cetakan benar-benar penuh. Butuh waktu 8 jam. Dan akhirnya ini sangat selesai. Lapisan selanjutnya adalah kemiri utuh ini. Kita perlu membuat 2 bagian hazelnut yang besar. Kami akan menggunakan buku kacang ini. Saat ini kemiri masih sangat mentah dan tidak berbau. Untuk mengatasinya, kami menuangkannya. Dan kita masukkan ke dalam oven. Biarkan panas selama 20 menit. Dan keluarkan. Komposisi sangat persis. Sirup jagung, sebungkus gula, dan air. Taruh di atas kompor. Pastikan untuk menggunakan termometer ini. Segera setelah menunjukkan 145 derajat, keluarkan kacang yang sudah disiapkan. Dan tuangkan ke dalam wajan ini. Campur mereka dengan baik, dengan karamel. Selesai. Setelah karamel mengeras, angkut mangkuknya. Lalu kita robek perkamennya. Ini adalah setengah sempurna dari kacang raksasanya. Atau lebih tepatnya ada 2. Cukup tekan mereka di tengah cetakan ke dalam pasta coklat. Dengan menggunakan spatula, sebarkan pasta hingga ada lapisan yang sama. Sekarang permen ini sangat lembut, dan jika Anda mengeluarkannya dari cetakan, ini akan hancur berantakan. Kami mengirim setengah bola ke freezernya. Di sana, mereka akan mendingin dan isian coklat akan menjadi padat. Dibutuhkan 2 hari agar permen benar-benar dingin. Sebelum mengeluarkan, ada banyak yang harus dipersiapkan. Pertama, buat pembungkusnya. Kami membeli kertas bungkus emas jenis seperti ini. Untuk meniru desainnya, kami remas. Lalu kita lipat kembali. Kami buka gulungan selotip dan kita rekatkan ke 1 lembaran ini. Secara total kita memiliki 6. Gabungkan mereka menjadi 1 yang besar. Ini dia. Tahap kedua, untuk lapisan luar masa, Anda perlu menghancurkan kacang ini. Ini tidak mudah, tuangkan ke dalam blender. Dan hancurkan sampai peroleh fraksi yang sedang, tuang ke dalam mangkuk lain. Dan langkah persiapan ketiga, ambil sebatang coklat, buka dan pecahkan. Kami mengisi seluruh mangkuk dengan potongan ini. Kami lelehkan ke dalam mandi uapnya. Ini menyusut dalam volumenya. Selesaikan. Lalu semangkuk coklat panas ini juga. Buat beberapa pasta coklat lagi untuk merekat bagian-bagiannya. Untuk tetap membungkus meja dengan baik dengan plastik adonannya. Akhirnya, kita bisa mengeluarkan potongan-potongan permen yang sudah diinginkan. Potong nasi yang sudah adem ini. Lalu balikkan cetakannya. Ya, setengahnya sudah masuk. Sekarang yang kedua. Syukurlah semua berjalan dengan baik dan tidak ada yang retak. Sekarang oleskan lapisan coklat di atasnya. Cara termudah adalah dengan menuangkan coklat langsung dari sendok dan oleskan dengan spatula.
Sekarang taburi cat kacang yang sudah dihancurkan di atasnya, sampai menempel di atas seluruh permen. Di atasnya, oleskan lapisan coklat lagi. Menggunakan spatula, campur dengan kacang, agar terlihat seperti aslinya. Selesai, ini sangat sempurna. Ulangi hal yang sama dengan setengah yang lainnya. Setelah coklat mengeras, potong plastik adonan, dan balikkan menjadi dua bagian ke atas papan ini. Lepaskan perkamennya. Oleskan pasta coklat untuk merekatkan bagian permennya. Letakkan yang kedua. Yap, hampir selesai. Saya pikir ini sangat mirip dengan versi yang kecil aslinya. Mari kita tutup. Karena ini kertas dan bukan foil, ini tidak akan sempurna dan sultan terakhir adalah stikernya. Ya, akhirnya setelah 4 hari kerja keras, permen Ferrero Rocher rasa seberat 100 kg sudah siap. Saya pikir ini sangat layak. Saya menghitung biayanya termasuk semua ekstra, hasilnya sekitar $940. Mari kita potong-potong. Halo semuanya, saya rasa banyak dari Anda yang tahu marshmallow kenyal seperti ini. Kami telah membuat banyak penganan yang berbeda dalam skala yang besar. Mari kita buat satu juga. Salah satu bahan penting dalam marshmallow adalah gelatinnya. Mari kita buka sakset. Dan tuangkan ke dalam mangkuk. Selesai, sebanyak 800 gram gelatin ini. Tapi untuk dapat bekerja dengan baik, kita tuangkan 3 liter air ke dalam tekonya. Dan tuangkan gelatinnya. Aduk. Dan dalam waktu 2 menit, ia mulai mengembang. Anda juga akan membutuhkan gula dan selai jeruk yang besar. Lalu kita cetak dan tuangkan 8 pound ke dalam mangkuknya. Anda juga memerlukan 2 kaleng sirup jagung ini, lalu garam, ekstrak vanilinya, dan 2 liter air. Dan semua bahan sudah siap. Mulailah membuat selai jeruknya. Taruh panci di atas timbangan, dan pindahkan gelatin yang sudah membengkak. Yaitu sekitar 250 gram. Taruh di atas kompor dan aduk terus-menerus. Gelatin akan meleleh. Selesai. Sekarang taruh panci kedua pada timbangan dan tuangkan ke dalamnya setepat 800 gram. Tambahkan 200 ml air dan sirup jagung juga. Kami tambahkan 320 gram. Tambahkan di atas kompor. Lalu didihkan dan rebus sirup selama 9 menit. Seharusnya warnanya sudah kekuningan.
Sementara itu, tuangkan gelatin lele ke dalam mangkuk mixernya. Buka ekstrak vanilinya dan tambahkan beberapa tetes. Kemudian kami garami. Lalu kita aduk. Karamelnya sudah siap. Tuangkan daun tetesan tipis ke dalam mixernya. Adonan dengan cepat diaduk, berbusa, dan didinginkan. 10 menit dan kita miliki mangkuk yang penuh busa kaku ini. Kita gunakan panci tinggi sebanyak cetakan ini. Agar tidak ada yang menempel nantinya, taburkan mentega. Lalu, olesi dengan kuas seluruh dinding bagian dalam wajannya. Kita taburi juga dengan tepung kanji. Selesai, Anda bisa tuangkan cetakan pertama ini. Kita telah tuangkan base pertama. Kami atur mangkuknya dan buat mangkuk kedua. Dan kita harus ulangi 6 kali lagi. Tuangkan lapisan terakhir. Sehingga hanya sedikit terlalu banyak. Biarkan adonan ini mendidih selama 10 jam. Saat manis ini sudah mengeras. Taburkan tepung maizena di atasnya agar tidak lengket. Lalu keluarkan selai besar ini. Yes, sudah selesai. Taburkan lagi tepung kanji di semua sisi. Lihatlah betapa lembut dan kenyal seperti ini. Seperti marshmallow. Rasanya bahkan lebih enak karena tidak ada penyedap kimiawi. Balikkan marshmallow pada sisinya. Kita ambil tongkat seperti ini. Asa. Dan coba letakkan marshmallow di atasnya dan dipanggang ke atas api. Tapi ia mulai robek karena beratnya sendiri. Jadi kita buangkan ide ini dan memutuskan untuk memotong marshmallow menjadi potongan yang biasa diatur.
Selesai. Kita akhirnya mendapat banyak jelai jeruk untuk buatan sendiri yang lezat.